Gimana itu makanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan bulan itu tawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di ruang Zoom untuk kakak-kakak dari unit keuangan dan kasir. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara in-house training pada siang hari ini. Baik, langsung saja untuk pemberian materi pada hari ini disampaikan oleh Kak Pangeran Sidin. Siapa? Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tawaan aja nih. Lomba ketawa ya? Apa? Lomba ketawa. Maka direcord, aduh, stand up comedy kalau. Jadi hari ini materinya apa yuk? Bukan keuangan dan kasir lah. Tahu gak diingat kayak apa nih? Kita mulai dari kasir dulu. Untuk kasir kayaknya yang ada yuk sudah dijalankan kan, untuk diperjelas lagi bahwa alur dari billing, terus closing billing, sama penginputan masih ada kasir ya, kasir masih ada menginput tindakan route jalan route inap kah saat ini? Ada ingat nah? Masih guys. Masih Kak, masih. Wah, nyari kayak tak aja tahu. Ya, masih ini masih route jalan kah? Masih rawat jalan kah, masih atau masih route inap, atau masih kedua-duanya kah? Dua-duanya, Kak. Dua-duanya. Wah, dua-duanya lah. 46 kembalinya. Mau kamu. Untuk rawat jalan dulu, kayak kasir ini cuman memfinish billing aja kan, untuk mengclosing tagihan dari rawat jalan dan rawat inap. Terima kasih WLS-nya. Ini keluar ada si meresnya? Ada, Kak, ada. Ada apa nih? Ada Kansa. Oh iya. Ini contohnya ini sudah bayar, mau belum bayar? Wih, mukanya nggak kelihatan. Nah, jadi kasir itu cuman untuk mengclosing billing di total. Nah, karena untuk rawat jalan kayaknya parsial harus pakai bang. Karena Dapatnya harus menunggu dulu beliau. parsial untuk BPJS biasanya adalah rawat jalan yang pasien BPJS cuma ditagihkan jadi umum. Itu adakah itemnya yang ditagihkan? Pakai JB aja, Kak, Ai. Kalau tindakan yang tidak ditanggung BPJS, selama ini adalah untuk rawat jalan
pasien BPJS, cuman tindakannya jadi umum. Sementara ulun kada pernah pang Kak Ai. Oh, ada pernah berarti kayaknya billing parsial kada terpakai di rawat jalan. Nah, jadi kita langsung closing di billing total aja. Nah, Nggih. billing total kan caranya klik kanan pada nama pasien, terus pilih billing pembayaran pasien, klik billing total. Nah, di sini kelihatan tindakan apapun yang diinput oleh asisten dokter tersebut. Nah, itu kalau di rawat jalan, obat-obatan terinput kelihatan yang diinput oleh apotek, kalau lab yang diinput oleh lab sendiri ataupun radiologi. Nah, cuma kalau contohnya di sini kan cuma tindakan aja yang ada nih. Karena masing-masing tindakan di lab, radiologi, dan obat diinput oleh mereka masing-masing. Jadi kita di sini melihat total tagihannya. Nah, untuk mengclosingnya kan kita pilih di menu pembayaran, terus dipilih cara bayarnya seperti apa. Kalau mereka yang non tunai kan ada pilihannya nih, pakai mesin edisi atau bayar cash. Cuman kalau untuk pasien itu cara bayar BPJS berarti masuk di piutang. Nah, itu antara tuh BPJS atau ada HPU, InHealth, Edmedica, KBP dan lain-lainnya. Nah, itu kita di sini menginput tagihan akhirnya. Nggak bisa dibuka. Hai. Tadi pasiennya ini BPJS. Nah, kalau BPJS berarti kita nggak salah. Kalau BPJS berarti kita input pembayaran di piutang dengan disamakan total tagihan yang ada di sini. Contohnya ada 715.000. Kalau sudah ada di sini kan tinggal kita simpan. Nah, yang dicetak ada pilihan nota atau kwitansi kalau pasien itu membutuhkan. Biasanya kita pakai untuk rawat jalan pakai kwitansi ya. Itu terserah di teman-teman di kasir aja memilihnya seperti apa. Nah, di sini kan mau ya. Nah, kalau sudah nanti status bayar ada di registrasi pasti berubah, status bayar sudah bayar. Berarti itu billing sudah di closing untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap hampir sama cara closing kasirnya seperti itu. Jadi kita klik nama kita memulangkan pasien dulu ya. Nah, pasien itu dipulangkan terlebih dahulu, baru kita di closing. Nah, kalau untuk rawat inap, caranya di awal yang berbeda, karena kita harus memulangkan pasien itu dulu. Jadi diklik nama pasiennya, klik di kiri bawah pulang, nah, kita sesuaikan ini. Diagnosa. Gitu. Ya, sambil diperiksa biayanya ini biaya kamar. Nah, berarti berapa hari pasien itu dirawat. Nah, terus status pulangnya biasanya banyak membaik kan. Dipilih membaik, terus disimpan. Lalu kolomnya berubah ke pasien pulang. Nah, setelah di sini alurnya sama seperti di rawat jalan tadi. Kita klik kanan pada nama pasien, pilih billing dan pembayaran pasien, itu terlihat total tindakan sama pemeriksaan penunjang lainnya di pasien tersebut, obat-obatan dan lain-lainnya.
Setelah semua lengkap kan kita klik di menu pembayaran lagi. Nah, ini disesuaikan lagi dengan cara bayar pasien tersebut seperti apa. Nah, kalau dia pasien itu umum, bisa bayar cash atau edisi dan lain-lainnya. Cuman kalau pasien itu BPJS, bisa di kolom yang bawah ini di piutang. Jadi klik piutang, ini tadi pasiennya BPJS. Terus angka akhir totalnya ini dimasukkan di BPJS. Berarti kekurangannya minimal kan. Nah, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti ada pilihan mau cetak nota kwitansi, atau kwitansi pulang, piutang. Nah, di oke aja tuh nanti keluar report untuk nota tersebut untuk yang bisa di-print oleh teman-teman di kasir. Nah, cuman nggak keluar ya reportnya di share screen. Untuk closing billing di kasir untuk rawat jalan, rawat inap, kayak cuman segitu. Cuman kan selama ini kasir masih ada membantu penginputan teman-teman di lain kan untuk rawat jalan atau rawat inap yang mereka tidak inputkan. Nah, jadi sambil dibantu penginputan dulu, sambil penginputan di lainnya dimaksimalkan. Setelah itu untuk pengeluaran, kayak Mbak Ed yang kemarin nanya pengeluaran ya. Ya. Nah, untuk pengeluaran itu bisa di menu, kita tulis saja di pengeluaran. Pengeluaran. Nah, di pengeluaran harian. Nah, di pengeluaran harian ini kan, mungkin kategorinya belum lengkap nih. Nanti kategorinya sambil dibikin lagi, dilengkapi. Contoh kita belanja bayar listrik ya. Bayar listrik, kita pilih bayar listrik, klik spasi kan, petugasnya siapa, contoh nama pian, keterangannya seperti apa, contoh listrik bulan apa ini? Oktober. Oktober. Nah, pengeluarannya berapa? Saya 1 juta. Tinggal kita simpan. Nah, di sini pengeluaran harian kan masuk di sini. Contoh lagi, misalnya ada BBM. Untuk BBM ambulan. Ya, 500.000. Nah, kita simpan aja. Nah, jadi pengeluaran harian itu nanti per hari bisa dilihat di sini apa yang dikeluarkan. Nah, untuk pelaporan atau mau dicetak, kita bisa cetak di bawah ini. Nah, seperti ini. Itu untuk pengeluaran harian. Tapi reportnya ini keluar lah, keluar Pak. Cuman kayak di kategori aja kita yang belum lengkap ya. Nah, kategorinya ini mungkin nanti bisa
dilengkapi lagi akun-akunnya, akun belanja, akun rekeningnya, keperluannya apa aja, pengeluaran harian itu. Nah, kayak itu yang kan belum lengkap nih. Untuk pengeluaran, kayaknya cukup itu dulu kan yang untuk pengeluaran harian. Nah, kita lihat di menu pengeluaran harian ini aja. Jadi klik menu, ketik pengeluaran, ada menu pengeluaran harian. Di situ terus sama oh, kayaknya keuangan cukup di situ ya. Untuk titip faktur apotik mungkin dijelaskan di lain kali aja nanti. Soalnya masih dicoba karena ada beberapa miss kolomnya. Sebenarnya kemarin pernah dicoba, itu bisa dipakai untuk pembayaran yang faktur-faktur ada di apotik. Makanya di lain waktu untuk dijelaskannya. Hmm. Kayaknya di situ sampai situ aja dulu. Kayak mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari kasir nih, ada masalah-masalah terkait billing atau apa. Hah? Udah? Belum. Astaga, bersuara kok. Kan Anak pertanyaan-pertanyaan. tahun. Nah, Kak, yang JB itu Bang jadilah anak di kelas Kak. JB Apotek. Ya, Nah, itu mengclose itu kan saat ini ah, kasir atau apotek itu sendiri. apa nih? Bunten kebangun tuh. Nah, Mau close tuh. itu kemarin Jadi ada malam ngomong. tuh jadi anu loh mun kada bunten close tuh apa namanya? Ada kurang obatnya. Iya, itu harusnya sama eksekusi apotek sendiri sih. Nah, Obat yang kada jadi kita jalankan untuk di close dari kita. validasi obat kan. Mm-mm. Kemarin tuh sempat ngomong sudah, cuman belum ada keputusan seperti apa bahwa Oh, JB obat tuh. Nah, itu kan terkait juga kasus apa malam apa kemarin tuh yang ngomong sama Mbak Dwi itu yang obat bisa diubah lalu billing call-nya kan terubah kan. oh ya, ha. Nah, itu ada habis yang kemarin habis loh saya. Itu karena obat itu belum divalidasi oleh apotek, dianggap si merek itu belum dikeluarkan. Cuman angka sudah tertagihkan di billing, sudah masuk di billing. Cuman belum divalidasi. Jadi mereka bisa mengubah. Nah, mungkin karena itu sama ini kan apotek belum validasi obat keluar. Beda halnya dengan kayak lab. Kalau sudah masuk kasir mengclosing apotek apotek lab kada bisa lagi mengubah atau menambah. Nah, itu kayak terkait di apotek karena dianggap obat itu belum keluar walaupun angkanya sudah tertagihkan. Jadi mereka masih bisa mengubah lalu billing akhirat ikut berubah juga. Nah, nanti itu ngomong dulu sama ke apotek gimana. Oh iya Kak. Makasih Kak. Tuh, apalagi
Seperti itu. Terus apalagi ada masalah di apotek, di kasir. Tambahan di kasir apa? Atau ada yang ditanyakan? Tanya dong, Lah, iya. untuk lab yang bisa mengubah harga sendiri itu di mana ya? Lab. Ya. Lab itu selama sudah divalidasi, kasir di close, dia nggak bisa ngubah. Coba dulu Tapi bentar. kemarin ada kejadian pasien itu sudah di kasir sudah di closing, Ya, sudah bayar. Tapi ya, kenyataannya bisa ngubah sendiri gitu loh. bentar. Benar nggak, Sa? Bisa atau dulu ya kemarin? Atau yang habis ya? Ya. Atau Hafiz? Habis aja kemarin tuh ya. Yang malam itu kah? Obat kemarin tuh, Bay. Oh, yang habis itu yang obat, yang karena sudah di closing, aja habis itu obat masih bisa ngubah. Tuh obat. Kemarin ada kejadian apa rasanya? Dwi Oh, kali. obat, Mbak. Ya. Obat itu, Lab. Mbak. Lab ada juga lab Nah, kemarin. Isa. Jadi waktu close lo selisih, ternyata pas dicek ternyata inputan labnya double. Padahal Ya, sudah di. Jadi kami konfirmasi ke lab minta hapuskan lab lagi, tapi harus apa namanya bisa aja mereka langsung menghapus. Itu biasanya, Mbak, yang apa Airfit. namanya? Wuhan Lab tuh menginput dulu tagihannya, terus hasilnya tuh nyusul. Jadi mungkin diinput ulang dari labnya itu. Nah, Semalam ada padahal sekali juga, nggih. Padahal kan masalahnya seharusnya menginput hasilnya aja. hmm, padahal kan sudah di close Pak, tapi mereka tetap bisa kayak itu. Dan itu ngaruh di nominalnya. iya, iya. Bentar. Jadi Oke, selisih. lalu selisih lah, Ya, karena diubah sesudah closing. Bentar lah, database-nya lelet. tapi kadang tuh ada juga bangnya yang memang ada bisa. Jadi mereka konfirmasi dulu, kok kasir minta bukakan. Nah itu kan aman loh misalnya kayak itu. Hmm. Tapi berapa yang memang bisa mereka langsung gitu, nah meski sudah kami close. Itu pasiennya pasti umum. Pasien umum. Taruh buka CMRS dulu. Bentar lah. Dari pasien umum dulu, bentar.
Apa, Kak? Enggak. Tunggu. Ini settingannya. Biasanya ada tulisan kalau mau moba itu silahkan verifikasi kasir. Ya. Nah, iya biasanya ada Kak, tapi ada juga Nah, yang ada biasanya awan. lolos. Hmm. Yang tanpa konfirmasi ke kasir bisa sudah diganti jarnya. Memang kami hapus nota salah, memang berubah biaya obatnya. Nah, biasanya apa namanya tadi? Kalau mau ubah atau mengimport hasil lab itu harus verifikasi oleh kasir lawan. Verifikasi juga misalnya sudah di kelas. Kalau belum di input, Apa? harus konfirmasi ke kasir. Kada bisa mereka input hasil walaupun sudah menginput tarif, tapi mereka belum hasil. Kita sudah kami close, mereka tetap konfirmasi ke kami, minta bukakan. Cuma karena aku cek lagi bang, kayak ada settingan yang miss di situ. Nggih. So Beberapa. kadang-kadang ada verifikasi kasir, kadang-kadang bisa diubah lah. Nah, ya kayak itu bang. Kadang-kadang aman, Ini Kak. bisa. Setahu aku tuh perubahan dia mau ubah hasil kalau cara bayar BPJS emang bisa diubah, cuma kalau umum pada bisa. Nah, setahu aku tuh di situ ada. Coba Anda sambil dilihatin dulu. Terus apalagi? Udah ada apa lagi? Yang lain. Habis. Ada habis. Aman. Mana? Udah habis. Faktur masih belum bisa ditanya berarti. Apa? Faktur masih belum bisa ditanya, Pak. Bisa. Kapan? Ini kan memang gawe. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak. Adakah lagi? Adakah lagi jar? Raise hand.
Iya makanya. Apalagi. Sore ke malam kan? Hector dan Andre. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kakak-kakak bisa mengikuti post-test. Linknya sudah kami bagikan di chat room Zoom. Terima kasih. Sikap sikap di bayi sama di dewasa tuh sama aja kan? Siap. Nah, sikap untuk bayi itu berapa ya? Nggak tahu nih. Tanya kita dulu kan? Oh, iya, iya. Misalnya ada pasien ini.